Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Heri Sripulos. Sudah sekian lama kita tidak eh, berbicara di depan kamera seperti kali ini ya. Pembelajaran yang sekarang kita bahas mengenai pengantar pembelajaran bahasa Arab. Pengantar pembelajaran bahasa Arab, pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin, asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle, yang berarti a truth or a belief that are accepted as a base for reasoning or action. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang terima sebagai dasar berpikir atau bertindak. Selanjutnya, prinsip adalah suatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak dan sebagainya. Suatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya menurut Dardiri 1996. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak atau bertindak. Maaf ya teman-teman, mungkin suara saya agak serak dikarenakan saya sedang sedikit gak enak badan gitu, tapi insya Allah lah bisa melanjutkan video kali ini. Pengertian selanjutnya adalah pengertian prinsip pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa asing adalah sebuah proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik, sehingga tidak mengherankan kalau hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. 18 salah satunya pembelajaran bahasa Arab. Dari penjelasan mengenai pengertian pembelajaran dan bahasa Arab di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam proses belajar bahasa Arab dengan tujuan memudahkan peserta didik dalam memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Next, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, ada 2 prinsip ya, kalau gak salah. Ada 7 prinsip. Menurut yang saya ketahui ya, dari Google. Yang kedua dari buku yang ya lah seperti itu. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil menurut Gage dan Berliner dalam Dimyati dan Mujiono. Menurut Herbert, seperti dalam Dimyati dan Mujiono, motivation is the concept we use when we describe the force, action or within an organism to instate and direct behavior. Motivasi dapat merupakan tujuan alat dalam pembelajaran. Yang kedua, keaktifan. Menurut Thomas Emrich dan Zaskia Darajat, teaching is the guidance of learning experiences. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, dia harus dapat berpikir sistematis atau menurut langkah-langkah tertentu. Termasuk ketika menginginkan suatu keterampilan, tentunya harus pula dapat menggerakkan otot-ototnya untuk mencapainya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Ini yang sedikit Menurut Edgar
dalam Dimyati, belajar yang baik adalah belajar yang pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir dan sebagiannya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Yang kelima yaitu tantangan. Quanzu dalam Azhar Arshad mengatakan, if you give a man fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life. Pernyataan Quanzu ini senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak terkesan materi yang diterimanya. Yang lanjut, yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekan oleh teori-teori operan conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun golongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif, penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Yang terakhir, nomor 7, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat utamanya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Begitu pula guru pun harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Sehingga peserta didik akan secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin cukup segitu ya pembelajaran tentang pengertian pembelajaran bahasa Arab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di season selanjutnya atau video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.